Dari timur Pulau Jawa, di antara birunya laut, Selat Madura, dan hamparan pesona alam yang memikat, Situbondo menyimpan cerita tentang ombak yang menghidupi nelayan, tentang pantai dan pegunungan yang mengundang wisatawan, serta tentang kerja keras masyarakat yang tak pernah berhenti bergerak. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang daerah, kita berbicara tentang potensi, harapan, dan kontribusi nyata untuk negeri melalui semangat Astacita, pariwisata dan perikanan bukan sekedar sektor ekonomi, tetapi jalan menuju kesejahteraan, kemandirian, dan masa depan Indonesia yang lebih kuat. Inilah ruang cerita, ruang inspirasi, dan ruang kolaborasi. Karena dari Situbondo, langkah kecil kita bisa berdampak besar untuk Indonesia. Selamat datang di podcast Astacita Produksi RRI Jember. Bersama saya Devi Wulandari. Di podcast Astacita kali ini kita akan membahas tentang dari Situbondo untuk Indonesia, pariwisata dan perikanan dalam semangat Astacita. Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi di podcast Astacita Produksi RRI Jember. Dalam topik kali ini dari Situbondo untuk Indonesia, pariwisata dan perikanan dalam semangat Astacita. Kali ini tepat kita berada di Situbondo dan akan berbincang bersama dengan Mas Bupati. Bersama Mas Bupati Rio yang telah hadir di hadapan pemirsa RRI Net. Boleh disapa-sapa dulu, Mas. Halo pemirsa ya, namanya pemirsa Devi ya. Pemirsa. Terima kasih Devi dan seluruh pemirsa RRI Net ya. RRI Net ya. Selamat datang di Situbondo. Ya. Ini di satu tempat yang baru diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Kita kasih nama Pendopo Pate Alos. Wow. Ini dibangun tahun 1818 diresmikannya ya. Berarti sudah 200 tahun lebih. Very spesial pokoknya ini untuk RRI. Ini podcast pertama, wawancara pertama di Pendopo Pate Alos. Wow. Tadi tahun berapa, Mas? Ini diresmikan oleh Bupati pertama tahun 1818. Wow, 1818. Iya. Nah, kalau pendopo yang di timur di Kota Situbondo 1858. Seiring bergantinya nama Kabupaten Besuki menjadi Kabupaten Panarukan. Tahun 1972 berubah lagi menjadi namanya Kabupaten Situbondo sampai sekarang. Jadi banyak orang taunya itu Besuki Panarukan. Situbondo masih belum cukup dikenal sebenarnya. Makanya saya kalau mau kenal diri Bupati Panarukan gitu ya. Karena lebih dikenalnya itu daerahnya. Baik, Mas Bupati, bagaimana dari Mas Bupati ini nih melihat posisi strategis dari Situbondo dalam peta pembangunan Jawa Timur, khususnya di sektor pariwisata dan juga perikanan? Kebetulan kan kita berada di tepi pantai gitu ya lokasinya. Itu bagaimana dari Mas Bupati melihat? Gini Devi, jadi kalau kita ingat memori sejarah masa lampau, ada namanya Jalan Raya Anyer Panarukan. Anyer Panarukan itu adalah jalan raya pertama yang dibangun di atas tanah Jawa, dan itu menjadi tulang punggung ekonomi Jawa sampai detik hari ini. Ya, dan itu berdimensi ekonomi, sejarah ya, dari masa lampau saja. Panarukan atau Situbondo atau Besuki ini atau kita kenal dengan dulu namanya Pelabuhan Internasional sebelum ada Tanjung Perak. Itu pelabuhannya di sini sama di Panarukan. Bahkan dulu ada namanya kapal dari Panarukan itu SS Situbondo itu langsung ke Rotterdam. Sampai seperti itu peran strategis di bidang ekonomi gitu ya. Lantas kemudian konteks hari ini kita kenal dengan satu-satunya wilayah latihan militer internasional itu ya di sini. Itu ya dari aspek militer, tadi ekonomi, militer, kemudian posisi strategis produksi perkebunan dan pertanian terbesar, salah satu yang terbesar itu di Situbondo. Katakanlah sekarang ada tebu,
kemudian tebu kita tuh paling besar di Jawa Timur, kemudian kopi, kemudian juga tembakau. Tembakau kita bahkan produksinya sudah di atas 12.000 ton setahun. Ya, kemudian kebicara lagi tadi nyinggung perikanan ya. Ini inline dengan Astacita nomor 2 dari Presiden Prabowo Subianto, bicara tentang blue energy yang basisnya adalah perikanan. Nah, Situbondo ini ada 155 km tuh bibir pantai. Jadi Situbondo ini memanjang aja dari ujung Banyuglugur sampai ke Banyu Putih itu pantai semua. Kalau bicara pantai, tentu kita bicara hasil dari tangkap nelayan ikan. Ikan yang paling dikenal di Situbondo namanya ikan kerapu dan tongkol. Kerapu kita hatchery-nya itu terbesar di Asia. Ya, jadi kalau perjalanan ke timur, Anda akan melihat banyak perusahaan-perusahaan pembibitan benih kerapu, ya kan. Terus kemudian bicara pariwisata. Siapa yang tidak kenal, apalagi orang Jember. Orang Jember itu sangat fanatik dengan pasir putih. Ya kan, saya kan KTP Jember ya. Jadi rumah saya masih di Jember, semua cuma di Jember. Jadi saya tahu mindsetnya orang Jember kalau bisa dulu ya. Waktu itu pasir putih masih sangat bagus, sekarang masih dalam proses perbaikan. Ya, dulu kalau ya lagi pacaran lah gitu ya. Itu orang Jember kalau nggak keren, kalau nggak ke pasir putih. Sampai detik ini pun yang paling banyak itu wisatawan didominasi dari Jember. Pasir putih gitu. Untuk main ke pasir putih. Ya, gitu belum lagi kita punya Baluran. Baluran itu yang dikenal dengan Afrika van Java. Atau Little Africa in Java Island. Kita bisa lihat bagaimana suasana Afrika, padang savana, kemudian flora fauna yang itu unik, tidak banyak yang kayak banteng gitu ya. Itu ada di sana. Terus kemudian sebelum di dalam kawasan Baluran itu masih ada namanya Pantai Sicile. Itu salah satu hidden gem-nya Situbondo di sana itu. Jadi pertanyaannya seberapa strategis? Sangat strategis. Ini Pantura ya, lintas dagang utama menuju Bali dan timur Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Barat dan Timur gitu ya. Ya lewat sini. Sangat strategis. Nah, itulah kenapa kemudian saya juga mengambil sikap untuk meningkatkan juga industri ekonomi kreatif dengan pendekatan historical values yang sedang kita bangun, salah satunya ya ini Pantai Alos gitu. Baik, cukup seru juga dan banyak sekali ya kalau ngobrolin tentang mungkin sekarang generasi muda banyak sukanya traveling gitu loh Mas. Ya kan? Backpacker, traveling, ya itu, atau slow living. Sekarang udah banyak tuh, cocok tuh Situbondo kalau teman-teman dari Jakarta, dari kota-kota besar mau slow living, ya sangat murah lah di sini. Very recommended ya untuk slow living generasi sekarang. Kalau tadi Mas Bupati sempat nyebutin ini Situbondo tuh udah kelasnya internasional nih. Itu sudah sedari dulu karena ada pelabuhan internasional. Dari pusat perdagangan dari Jember, ke Bondowoso, Lumajang, kemudian sebelum ada Banyuwangi, pelabuhannya di mana ketika itu? Di Situbondo. Sangat lengkap Situbondo sebenarnya. Tapi kemudian dalam perkembangan zaman dan kemajuan daerah lain, Situbondo tenggelam. Dibanding 5 kabupaten saja, Situbondo skala ekonomi paling kecil. Tapi kita lihat setahun ini pertumbuhan ekonomi kita udah gagah, udah di atas provinsi dan nasional. Kemudian IPM kita juga udah naik. Semua indikator itu udah baik ya. Tapi masih perlu kerja keras. Gitu. Tentu saja itu menjadi salah satu visi dari Mas Bupati ya, untuk membuat Situbondo ini semakin dikenal, tidak hanya nasional tapi internasional gitu ya Mas ya. Ya, makanya kita mau bikin namanya The Holiday of Tobacco. Wah, apa itu? Jadi ini adalah program yang sedang kami inisiasi selama 3 tahun. Intinya tembakau itu tidak hanya berbicara tentang komunitas rokok, tapi ini punya value atau nilai rentang budaya, yang di mana ada kehidupan yang harus diselamatkan di situ, tumbuhan yang harus diselamatkan, kehidupan sosial dan lain-lain. Kita mau bikin Mencat Madhuran itu telasan bakoh gitu loh. Beda telasan Idul Fitri, beda telasan kurban. Nah ini telasan bakoh, telasan na orang saya beda di dalam konteks tembakau. Gitu.
Cukup menarik sekali nih untuk dikunjungi situ Bondo ini ya. Karena nyatanya Ya dong, harus datang ke situ Bondo. potensi alamnya bukan main-main ini Iya. ya. Oke, baik Mas Bupati. Lalu untuk memastikan nih pengembangan dari pariwisata itu tetap berkelanjutan dan juga tetap ramah lingkungan, bagaimana nih langkah yang akan dilakukan oleh Mas Bupati? Pertama, industri pariwisata itu selalu butuh waktu dan investasi yang cukup besar. Ya. Tidak bisa seperti bangun jalan. Hari ini dianggarkan, besok kemudian bisa dirasakan. Industri pariwisata itu bicara tentang sustainability of policy. Jadi berlanjutan dari sebuah kebijakan. Oke. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama, saya cek dulu nih, apa sih kendala selama ini investasi itu? Oh, ternyata banyak riak-riak. Ya, kayak oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan, oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM, itu mengganggu keberadaan para calon investor. Ya sudah, saya rapikan, saya ratakan. Ini Saya tantangannya di situ Iyalah, ya? saya pernah di demo, saya datengin mereka gitu ya. Wow. Ya, jadi supaya ada perasaan aman bagi investor untuk datang ke Situbondo. Yang kedua, saya undang investor. Kita punya namanya Situbondo Investment Day. Oke. Ya, jadi kita undang banyak investor mengatakan bahwa kita sangat siap. Ini besok ini datang dari Brunei, datang ke Situbondo. Oke. Ya, kita sangat siap ketika ada kemungkinan rencana investasi dan dagang dengan Kabupaten Situbondo. Itu. Yang kedua, yang ketiga adalah mengajari, membimbing, mentoring para birokrat agar lebih open minded terhadap dunia usaha. Ya, ya. Itu sih. Ya, karena dengan kondisi keuangan kita yang terbatas, maka swasta yang harus bergerak. Itu pun di sektor pariwisata. Oke. Gitu. Cukup banyak PR-nya ya Mas ya. Banyak. Demi dikenal internasional soalnya ya. Ya. Ya, demi kemakmuran masyarakat Situbondo, endingnya nanti dikenal gitu. Oke, baik. Nah, kembali lagi kepada bagaimana lokasi Situbondo ini berada di pesisir pantai gitu ya Mas ya. Perikanan tentu saja ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Situbondo. Nah, bagaimana nih dari Mas Bupati sendiri melihat kondisi dari sektor perikanan Situbondo? Sebenarnya gini ya, ini data ya. Data PDRB kita yang paling besar itu adalah pertanian dan perkebunan. Oke. Itu menyuplai hampir 40% dari total PDRB. Perikanan itu besar tapi tidak sebesar pertanian dan perkebunan gitu ya. Nah, itulah misleading yang selama ini dianggap oleh banyak orang bahwa Situbondo garis pantainya panjang dianggapnya adalah basis maritim. Nah, padahal iya, betul. bukan. Situbondo itu basisnya agri. Agri berarti pertanian, perkebunan. Oke. Makanya disebut agriculture, berarti budayanya adalah pertanian. Nelayan kita itu cuma ada 5% dari total populasi. Ya, 5 cuma kecil, 5% gitu ya. Dan 5% itu mayoritas dari populasi yang disebut nelayan itu juga punya sapi, punya sawah. Jadi mereka itu bukan pure sebagai nelayan. Mereka itu masyarakatnya bukan masyarakat maritim tapi masyarakat culture-nya agri, pertanian gitu loh. Nah, itu yang banyak orang menganggapnya karena Situbondo garis pantainya panjang, dianggapnya basisnya adalah maritim. Oke. Big no. Big no ya malahan ya. Malah cuma 5% doang 5% nih yang gitu. menjadi nelayan. Tapi pengen nggak nih Mas Bupati untuk menjadikan Situbondo ini dikenal sebagai kota yang menghasilkan ikan terbesar gitu? Oh iya dong, kemarin kan Kementerian KKP datang ke sini, ya bukan ikan tapi hasil laut ya. Oke. Ini sedang dikembangkan lobster di sini, dan itu kita berencana ada investasi sekitar 2 triliun untuk mengembangkan budidaya lobster terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena perariannya itu mendukung sekali, ya airnya tenang gitu loh. Dan akses terhadap pantura dekat, ya jalan itu dekat gitu. Nah, kita selama ini masih impor dari Vietnam. Sementara dukungan alam dan dukungan support yang lainnya itu kalah. Kalau Vietnam kalah sama Situbondo gitu loh. Jadi itu ya, kemudian ya kerapu, kita kan dikenal kerapunya, kerapunya kita sangat dikenal dengan, bahkan ada kampung kerapu yang sudah 3 tahun, 4 tahun selama ini tidak diurus, itu lagi kami urus, kita kasih
anggaran untuk diperbaiki. Oke. Karena gini loh, karena Situbondo ini kan dilintasi orang. Sebenarnya gampang menjual Situbondo kalau ada sesuatu yang unik, menarik, membuat orang itu berhenti. Nggak cuman berhenti buang air kencil aja kan. Gitu. Itu ejekan yang memotivasi saya untuk pulang kampung jadi bupati, karena Situbondo selama ini cuma dikenal cuma tempat buang kencing gitu loh. Untuk orang mau ke Bali singgah sebentar. Iya, gitu. Ya, itulah PR-nya. Oke, jadi kalau dari dilihat-lihat tadi kan ada Kampung Kerapu ya, Mas ya, yang sekarang ini sedang kembali dikembangkan untuk menjadi ya hidup lagi lah itu kampungnya. Apakah selama ini dari Kampung Kerapu itu masih minim dari nelayan kah atau? Enggak, Kampung Kerapu itu satu destinasi wisata yang menyajikan di mana basis budidaya kerapu itu langsung bisa dikunjungi oleh wisatawan. Gitu. Bahkan bisa masak di tempat. Orang bisa bersantai ria di sana. Jadi kayak semacam rest area tapi di tengah laut gitu loh. Gitu. Jadi orang datang kemudian naik kapal, cek lihat-lihat budidaya kerapu, nanti kalau mau beli bisa, dibakar bisa, dicuci. Itu menarik sekali. Menarik sekali itu, pemirsa. Boleh banget buat main ke Situbondo, mampir ke Kampung Nelayan. Kampung Kerapu. Kampung Kerapu. Kampung Kerapu tadi namanya. Diingat-ingat itu ya, pemirsa RRI Net. Oke, baik. Nah, Mas Bupati, kalau sekarang kita kembali ke, kan sekarang eranya anak muda ya, bisa disebut Indonesia lagi ada di masa-masa banyak usia produktifnya gitu kan. Betul. Nah, bagaimana dengan generasi muda saat ini nih di Situbondo? Apakah banyak peran dari generasi muda atau iyalah bupatinya muda, bupatinya muda. Atau malah yang masih yang sepuh-sepuh nih, baby boomer yang aktif nih, gimana? Enggak sih, kan memang secara demografi kita itu di Indonesia hari ini 67% itu kan didominasi sama kelompok milenial dan zilenial. Ya di Situbondo juga relatif sama, sekitar itu. Nah itu menjadi basis kebijakan. Saya kasih contoh misalnya, kemarin saya kumpulkan petani millennials, petani muda, terus kemudian peternak muda, kita kumpulkan, termasuk nanti ini yang kita lagi lakukan adalah pembudidaya ikan yang muda-muda begitu ya. Jadi ya so far sih nggak ada barrier ya, nggak ada batasan gitu ya antara kebijakan yang kita buat dengan basis kelompok muda. Justru mereka menjadi tulang punggung katalisator ekonomi kita. Bicara UMKM misalnya, ya anak muda, semuanya anak muda kok. Oke, berarti sekarang anak muda di Situbondo ini udah welcome dengan, mungkin karena kan ada yang biasanya gengsi, jadi petani, jadi nelayan. Oh itu gitu. yang harus dirubah. Nah itu gimana tuh Mas? Ya itu kita kumpulkan, saya bilang gini loh, contoh misalnya banyak lulusan dari universitas ternama, fakultas pertanian, kerjanya di perbankan. Iya kan? Atau kerja di RRI kali-kali ya. Itu kan salah gitu loh. Nah, ngapain kamu kuliah di situ kalau kemudian ya bukan salah sih, maksudnya lebih baik kamu kalau anak petani kuliah ya kan, jangan kerja di bank. Pulang kampung beresin itu persoalan ayahmu yang sebagai petani gitu loh. Nah, itu lagi kita kampanyekan dan alhamdulillah bahkan kemarin ada yang dapat penghargaan anak Situbondo inovasi pertaniannya tanpa dukungan dari pemerintah, tapi mereka sudah ini kan kampanye supaya anak-anak muda itu kembali lagi bahwa basis kita itu agriculture. Kalau sudah agriculture berarti budayanya budaya tanam, ya kan? Nah pulanglah kampung, ya kan? Sentuh itu sawahmu, kemudian kasihlah inovasi, kreativitas sehingga pendekatannya berbeda dengan ayahmu, orang tuamu, kakekmu, tetanggamu beda. Habis kuliah di Jember, di Malang, di mana-mana pulang jangan gengsi. Saya selalu bilang seperti itu. Alhamdulillah petani-petani muda hidroponik semua tuh banyak tuh top sekarang.
Wow, Gitu. mantap nih Situbondo bersama Mas Bupati. Baik, Mas Bupati, kalau kita kan sekarang berada di Museum Pate Alos nih. Ini bukan museum nih, ini Apa tempat nih? tinggal saya ini. Oh, ini tempat tinggal. Museum nanti di sana. Oh, museumnya ada di Karsidenan. sebelah sana. Ya, masih proses ya. Oh, oke. Ini tempat tinggal saya di sini nih. Saya punya 2 pendopo. Oh, oke. Pendopo Pate Alos ini karena baru diresmikan. Ya. Ini kemarin kalau 3 bulan lalu ke sini atau 4 bulan lalu di sini udah kayak sarang jin buang anak di sini nih. Oh iya. Jelek, ya kayak uka-uka itu apa namanya? Ya, buruk banget kondisinya. Tapi sekarang udah kita sulap, udah kita resmikan dan saya tinggal di sini. Oke. Gitu. Jadi ini tempat tinggalnya dari Mas Kalau Bupati. nanti yang kemarin dipastikan sama Menteri Kebudayaan itu di gedung Ex Karisidenan Besuki. Oh. Ya, Ex Karisidenan dia membawai 5 kabupaten, Lumajang, Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Dulu pusatnya di sini, coba bayangkan. Jadi capitalnya pusat dari 5 kabupaten dulu di sini. Dulunya. Nah sekarang ini coba bayangkan kelasnya waktu itu sudah di paling atas, kemudian drop menjadi ya kayak MU lah kira-kira dulu kan itu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai nih, MU sudah menang. Udah mulai naik nih MU nih. naik. Udah mulai bikin good mood nih. Glory Man United pokoknya. Waduh. Ini kayaknya pecinta MU nih Mas Bupati. Oh iyalah, anak Waduh. saya aja ini. Oke, Mas Bupati, kalau ngobrolin tentang Museum Pate Alos, itu kan menjadi salah satu ikon sejarah dan juga budaya dari Situbondo. Sebenarnya seberapa penting dari peran museum ini dalam menjaga identitas daerah Situbondo Sangat ini? penting, makanya kita kasih anggaran, kita bikin kebijakan. Kenapa? Karena tadi itu Situbondo sudah punya kelas, Besuki udah punya kelas waktu itu, tapi tenggelam. Nah inilah salah satu pengungkitnya. Ketika kita merestorasi, merevitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya, hasil rembuk dengan teman-teman literasi, ya ini akan menjadi pengungkit ekonomi kreatif. Oke. Ya nanti akan banyak. Sekarang aja sudah banyak orang itu datang dari luar kota untuk Ya. foto di sini. Ya. Paling tidak setelah datang ke sini kan bawa duit dia, beli cilok, Pasti. beli makan, gitu kan. Pasti. Itu yang disebut dengan apa siklus ekonomi. Orang datang ke sini pasti buang duit dong. Ya, ya. Nggak mungkin kan ngortang-ngoran kan tak belence gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya nanti harapannya sih tumbuh hotel di sekitaran sini. Ini akan menjadi kawasan Besuki Heritage Hub. Waduh, udah nggak Gitu. sabar nih. Sebagai seorang yang suka heritage ya. Saya tadi waktu nyampe di depan pertama, wow ini ganteng banget nih gedung Iya, coba bayangkan, gitu 200 Pak. tahun. Di Jember nggak ada ini. Jadi pemirsa RRI Net harus main ke Situbondo. Harus banget ya Mas Bupati ya. Oke deh, jadi pemirsa RRI Net masih akan berbicara tentang Situbondo lebih lanjut lagi bersama Mas Bupati, Mas Rio. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les. Kok buru-buru mbak? Anaknya nggak dipakein helm dulu. Cuma deket aja kok, nggak akan ada polisi nih. Aduh mbak, bahaya. Katanya mau yang terbaik. Kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita
Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi di podcast Asta Cita, produksi dari RRI Jember. Dan tentunya pada kali ini kita sedang berbincang bersama dengan Mas Bupati dari Situbondo, berbicara tentang bagaimana potensi Situbondo ini supaya dikenal tidak hanya secara nasional namun internasional, karena dulunya itu sudah dikenal secara internasional begitu ya Mas ya. Oke, nah kan dulu nih udah dikenal secara internasional Mas, terus bagaimana kok bisa ceritanya kok Situbondo ini jadi redup, yang dikenalnya cuman ya udah sekeliling aja nih yang kenal sama Situbondo. Iya, dalam konteks negara hari ini semua itu kan berkompetisi. Ya kan, apalagi setelah kita menganut sistem demokrasi ya. Semua dan otonomi daerah, semua itu berkompetisi ingin memajukan daerahnya masing-masing. Ya kan. Nah, Jember misalnya dikenal dengan kota pelajar, ya kan. Ya. Saya lah contohnya, dari Situbondo kuliah di Jember, tinggalnya di Jember, punya usaha semua di Jember, ya kan. Karena Anda tahu kafe My Way itu, Mas Trip, nah itu punya saya. Atau DKN yang di Kaliurang itu punya saya. Ya, ngopi lah gratis itulah. Ya. Ya kan? Coba bayangkan pertumbuhan perumahan di Jember super dahsyat. Pertumbuhan penduduknya sekarang sudah 2,8. Ya. Ya kan? Coba bandingkan dulu waktu saya SMP lewat jalan Mastrip itu, masih sangat sepi. Sekarang udah rame banget gitu ya. Jember lebih siap dari sisi itu. Banyuwangi contohnya. Banyuwangi, siapa yang nggak kenal Banyuwangi sekarang? Ya kan? Pariwisatanya dahsyat. Ada airport di situ, pelabuhan ada, kereta api ada, semua ada Banyuwangi. Tumbuh menjadi kawasan yang paling trendy lah di tapal kuda ya. Kalau tidak mau disebut di Jawa Timur, minimal tapal kuda. Dia saya kira nomor uno lah Banyuwangi. Bondowoso dulu dengan Bupati Amin Saidnya,
itu berhasil mengangkat Bondowoso dengan Republik Kopinya. Ya, kemudian tumbuh perhotel di situ karena festival-festival ijennya. Ya kan, Situ Bondo masih begini aja waktu itu. Nah, itulah yang menjadi titik balik atau turning point saya kenapa mau pulang kampung dari Jakarta ke Situ Bondo, karena setiap pulang Situ Bondo kok begini-begini aja gitu kan. Ya udahlah, aku siapa tahu bisa selain men-challenge diriku, ya siapa tahu aku bisa ya melakukan sesuatu yang besar di Situ Bondo. Kuncinya itu di sensing sebenarnya. Bagaimana kita punya alat deteksi melihat perkembangan zaman. Kalau kita gagal, ya tadi kita cerita bagaimana kegagalan Nokia melihat potensi BlackBerry. BlackBerry juga pongah, ya dulu BlackBerry siapa yang nggak keren pakai BlackBerry, ya kan? Presidennya pongah gitu ya, CEO-nya itu pongah bahwa apa yang dilakukan oleh Samsung dengan apa namanya layar keypad layar itu dengan Steve Jobs di iPhone gitu ya, mereka waktu bilang nggak ada, semua orang nyaman dengan QWERTY. Nyatanya apa? Habis sekarang. Nah itulah ya, sensing itu penting. Bagaimana kita melihat dinamika pertumbuhan dan kita harus melihat apa yang akan terjadi. Nah saya melihat itu sekarang, bahwa Situ Bondo hari ini sedang, kalau ini kita anggap apa namanya Formula One, ini baru ngerakit mesinnya dulu nih, ya salah satunya ya ini, ya. Nah saya mau jumpingnya itu pengungkitnya pakai era-era kolonial, gitu ya kan, yang lain nggak punya, Iya, ya kan? jelas. Yang lain nggak punya, ya kan? Kalau saya nggak bisa memaksimalkan atau mengkapitalisasi ini menjadi ruang pengungkit, ya saya akan gagal. Gitu. Ya. Jadi hal tersebutlah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa nih museum dari Pate Alos itu kembali dibuka gitu ya? Iya, rumah ini nanti ada museum lagi di sana, terus kemudian ada kelenteng di sana, ada masjid juga yang sudah lama sekali, alun-alun. Ini kawasan luar biasa yang punya nilai historis, punya nilai ekonomi, ya, dan semua orang akan lewat sini nanti. Ya, gitu. Nah kalau ngobrolin soal historis nih Mas Bupati, nilai sejarah apa sih yang sebenarnya tuh paling pengen banget ditonjolin kepada generasi sekarang ini nih dari adanya bangunan ini? Gini loh, orang itu kan berangkat dari masa lalu. Ada dalam istilah psikologi namanya disposisi psikologis. Setiap orang, anda ini semua, itu hari ini menjadi diri kita, ya kan? Itu karena pengalaman masa lalu loh. Percaya nggak percaya? Anda jadi wartawan contohnya. Emang ada yang direkam di sini ketika dulu ada temennya, saudaranya wartawan atau baca tulisan jurnalistik gitu semuanya, ya kan? Bahwa ada sesuatu yang kejadian itu kebetulan. Saya kok nggak percaya ada kebetulan dalam dunia ini. Nah, Situ Bondo juga sama. You mau besar, tapi Anda meninggalkan kebesaran masa lampau. Ini nggak akan pernah jadi apa. Loh itu modal kok, gitu ya. Itu modal untuk kita naik kelas gitu loh. Sebenarnya bukan naik kelas sih, mengembalikan kelas ya. Mengembalikan kelas Situ Bondo gitu loh. Dengan cara apa ya ini? Ya, ini tiap hari ramai orang mau datang ke sini. Di sini boleh? Oh, nah. Di depan itu makanya sampai dibilangnya Malioboro-nya Situ Bondo gitu kan. Iya, karena orang padahal baru 20% nih saya kerja ini, belum satu kawasan nih. Nah, ya, itu cuman dia duitnya kan ya, ini pesen tado, ya kan. Nggak jauh dari sini ada Pasir Putih. Siapa yang nggak kenal Pasir Putih? Satu-satunya pantai putih di Pantura dengan panjangan seperti itu. Sekarang masih sangat asik. Itu pun jelek banget itu Pasir Putih. Itu lagi kita bereskan gitu ya. Saya bukan Doraemon ya, yang bisa punya kantong ajaib gitu ya, yang bisa bereskan nyoh ya kan, atau punya baling-baling bambu gitu ya, yang bisa langsung menuju Situ Bondo yang sudah berkelas, enggak. Ini takes time dan butuh effort yang luar biasa. Dan tentunya kerjasama dari seluruh berbagai pihak ya. Semua, terutama sektor swasta ya, karena Situ Bondo ini dengan nilai APBD-nya 1,65 dengan basis penduduk 700.000 kurang lebih, berat. Makanya sektor swasta harus bergerak.
Nah, kemudahan-kemudahan investasi itulah yang sedang kita lakukan. Nggak ada lagi di bawah meja, transaksi bawah meja nggak ada lagi. Oke. Nggak ada Kira-kira lagi. nih Mas Bupati, kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya dan pada detik ini nih, investasi dari sektor swasta, maksudnya gini, yang sudah masuk ke Situbondo, kira-kira nih berapa persennya sih untuk kita bisa menjadikan Situbondo ini jadi Butuh daerah- banyak. Contoh sekarangnya, kemiskinan kita masih di 11%. Oh. Total sekitar 80 ribuan masih, banyak sekali. Artinya miskin itu kan butuh pekerjaan. Ya. Ya, miskin butuh pekerjaan. Ya. Terus kemudian apa lagi ya? Angkatan kerja kita itu masih tinggi. Masih cukup. Jumlah orang lulusan SMA dan lulusan kuliah yang pulang lagi ke Situbondo dan nggak dapat kerja itu juga masih tinggi. Jadi berapa investasi yang dibutuhkan? Ya sebesar-besarnya. Karena swasta itulah bikin, misalnya nih, sekarang saya baru jadi bupati, saya telepon pengusaha, bikin bioskop dong, bioskop. Dulu Situbondo punya berapa bioskop? Banyak. Hampir kecamatan tuh ada, di sini ada, di Kendit ada, di kota ada 2, di Asem Bagus ada, habis semuanya. Saya bilang, bikin bioskop dong. Itu besok tanggal 12 kita peresmian bioskop. Waduh. Ya kan? Paling tidak berapa orang udah bekerja di situ. Orang punya uang pergi ke situ. Selama ini nonton bioskopnya ke Bondowoso sama ke Jember. Oke. Ya kan? Ya. Uang nggak berputar di sini. Gitu loh. Jadi butuh investasi memang. Makanya saya undang pengusaha-pengusaha Jember, terutama kawan-kawan saya ini banyak sekali. Ya kan? Ayo invest di sini gitu. Oke, jadi perlu ini juga ya, kayak pendekatan personal gitu juga nggak sih Mas kalau Iya ke dong, ini ya? pastilah, Oke. ya kan, nongkrong di situ. Kayak tadi kan itu pengusaha rokok datang ke sini, ya ada pengusaha gitu. Mungkin Gus Wawait juga mau invest di sini. Boleh sekali. Mungkin pemirsa RRI Net mau Iya, investasi. pemirsa RRI dari Jember, saya loh, usaha saya semua di Jember. Nah. Ya kan? Giliran orang Jember sekarang, mumpung saya nih, yang KTP-nya Jember, jadi Bupati Situbondo, datanglah invest di sini ya. Dipermudah nanti ya. Semua udah tinggal duduk ya, surat izinnya datang. Oke. Gitu. Well, itu ya pemirsa. Ini mengundang pemirsa RRI Net nih, bukan hanya untuk wisata ke Situbondo, tapi jadi investor. di Situbondo. Oke, Mas Bupati. Nah, ini kan kalau kita kembali ke Museum Pate Alos, ini tentu saja ingin memperkenalkan kembali Museum Pate Alos ini kepada berbagai ini ya, lintas generasi gitu ya, Mas ya. Nah, apakah ada nih pelibatan dari sekolah, terus juga komunitas sejarah? Iya, ini di rehab ini juga melibatkan guru-guru sejarah. Oh iya. Iya. Jadi semua itu harus kerja bareng. Enggak, ini bukan karya Mas Rio, bukan. Mas Rio itu cuma nyuruh. Kan? Yang kerja ini semua. Oke. Anak-anak muda dilibatkan, komunitas literasi dilibatkan, semua dilibatkan. Oh, jadi nih kalau misalkan ngecat nggak asal ngecat gitu Nggak ya, Mas? bisa, nggak boleh. Itu aja kamar mandinya nggak boleh dibangun kan? Nggak boleh. Jadi pakai portable, udah kayak di mana itu di luar gitu. Portable tuh, kamar mandi portable, nggak boleh. Ini nggak boleh sembarangan ini semuanya ini. Oh, ini jadi Karena ini cagar budaya. benar, masih Gitu. bangunan asli gitu. Ini harusnya ya. saya mintanya granit, nggak boleh kan? Nggak boleh motong ini pintu. Dan bangunan kayak gini banyak di sini. Sebenarnya, Iya. namun ya masih, ya itulah nggak terurus. berarti ini adalah peran dari Mas Rio. Peran sebagai semuanya Mas ya. Bupati. RRI juga punya peran di situ untuk Oke. mengenalkan ke publik bahwa ada kawasan heritage yang sedang diperjuangkan. Oke. Gitu. Iya. Itu. Ini strategi Markom sebenarnya sih. Seharusnya sih ya. Nah, Mas Bupati, di Situbondo ini ada nggak sih komunitas sejarah gitu? Ada. Ini hasil karya mereka ini. Oh, berarti Bahkan mereka ini namanya Mas Halil ya. Itu karena ini dibangun ini, dia nadar jalan kaki dari sini ke pendopo Situbondo sana. Bayangkan. Berapa kilo itu sana itu? Hampir 40 kilo jalan kaki nadar. Dan ketika kemarin di sounding di statement dari Menbud, Menteri Kebudayaan, bahwa gedung ex Kalian Besuki yang di timur polisi itu Ya. akan dijadikan museum
Besuki Historia namanya. Oh, oke. Mereka tuh nangis, saya pun ikut nangis. Kan ini perjuangan sih, bukan sekedar saya jadi bupati terus saya hobi, enggak. Ini perjuangan mengembalikan identitas asli Situbondo, Besuki dan Panarukan. Oke. Bahkan saya bukan berencana, sudah pasti di tahun ini akan ada festival Anyar Panarukan. Saya sudah ketemu sama Mendes, sudah ketemu dengan Gubernur Banten, sudah ketemu dengan Bupati Serang dan semuanya oke. Akan ada festival Anyar Panarukan. Itu rencananya kayak gimana festivalnya itu, Mas? Iya, kita bikin recollecting memori masa lampau bahwa Anyar Panarukan adalah barometer lintas dagang di era Hindia Belanda. Oke. Nah, sampai saat ini orang merasakan bisa dari Jakarta sampai ke Bali ya karena adanya jalan itu, gitu ya. Nah, bagaimana bentuk festivalnya? Ya, festivalnya di Anyar nanti kita bikin acara, di sepanjang jalan itu nanti juga bikin acara sampai akhirnya endingnya nanti di Pelabuhan Panarukan. Oke. Gitu. Itu seru, pasti seru sih. Banyak sih orang yang pengen join di situ. Iya. RRI juga boleh join sih. Oke, dicatat, dicatat Mas Bupati. Oke, baik. Jadi ditunggu sekali itu tadi festivalnya untuk Situbondo dan semoga saja nanti RRI bisa kita ikut berkontribusi di situ. Dan kembali lagi kepada museum yang sekarang ini sedang dalam masa pengembangan gitu ya Mas ya. Nah, apakah museum ini nantinya juga akan diintegrasikan kepada ini nih sama paket wisata? Kalau sekarang kan ada tuh paket-paket wisata. Iya, itu tujuannya. Tujuannya gitu. itu wisata sejarah, ya wisata. Ya, kalau Anda pernah ke Lawang Sewu di Semarang atau kawasan tua di Semarang atau Museum Fathahillah di Jakarta gitu ya, atau di wilayah-wilayah yang lainnya banyak sekali kriteria seperti itulah. Ya kan? Jadi pariwisata itu tidak hanya mengandalkan alam, tidak hanya mengandalkan fashion gitu ya. Itu luar biasa. Kalau kita bikin Situbondo Facial Carnival, nggak mungkin bisa menyamai Jember Festival Jember JFC lah, ya kan? Nggak mungkin, karena itu udah trademarknya Jember. Nah, Situbondo harus punya trademark. Ya inilah kawasan heritage inilah yang menjadi trademark Situbondo nanti. Gitu. Ditunggu nih buat wisatanya. By the way, Mas Bupati, kuliner dari Situbondo ini nih apa nih? Banyak ya. Kalau di Besuki sendiri ini itu ada kotel ya. Kotel. Apa itu? Kotel ya. Kotel itu adalah makanan. Dia kerupuk mentah yang belum digoreng tapi masih basah. Itu dipotong-potong kemudian dikukus. Itu makannya pakai petis. Ya itu mirip banget dengan empek-empek Palembang. Enak banget ya. Itu kotel namanya. Kalau di Situbondo Kota itu ada namanya tacin palapa. Waduh. Itu nggak ada tempat lain tuh, ya. Tacin tahu kan, bubur. Cuman bumbunya pakai kacang, gitu ya. Itu kami yang asli Situbondo Kota itu makanan khas yang terbaik di dunia ya itulah kira-kira. Nah di timur di Asem Bagus itu namanya nasi sodu. Nasi sodu itu ya mirip dengan kare tapi beda ya, tapi kelihatan mirip, ada tongkolnya, ada labunya yang khas itu labunya gitu ya. Nah itu enak banget, perlu dicoba itu. Ya itu perlu dicoba lah teman-teman kalau wilayah tuh itu yang identik sih, yang bisa menjadi kebanggaan kuliner Situbondo. Oke, nah itu nantinya bakalan masuk ke dalam paket wisata iya itu dong. pastinya. Itu pasti ya, makanan itu pasti. Pastinya karena kan nggak cuma orang sekitar Situbondo aja yang nggak ngerti sama makanan itu pasti. Ya minimal mencoba kan, soal selera kan. Ada kayak wedang cor itu di yang di perhutani Jember itu loh. Ya kan, nggak semua orang selera tapi ya kita enak gitu. Atau langganan saya kalau malam tuh pecel di Geladak Kembar itu kan. Waduh. Itu kayaknya selalu makan di situ tuh Mas Bupati. Iyalah, itu mulai saya masih kuliah awal sampai sekarang kalau ke Jember ya makan di situ. Oh, di Besti berarti. Gimana rumah di Jember? Oke, nah Mas, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi nih dalam pengelolaan museum Shifting daerah mindset saat ini? ya. Tantangan semuanya itu adalah shifting mindset. Bagaimana menggeser mindset masyarakat, birokrasi dan semuanya, bahwa Situbondo mau naik kelas ya harus shifting mindset, nggak boleh lagi
apa namanya ya gitu-gitu aja. Oke. Ya harus ngikuti perkembangan dan lain-lain gitu loh. Itu. Nah, ini tadi sempat Mas Bupati bilang naik kelas gitu. Terus ada jargonnya kayak gini nih. Iya, Ini naik kelas. maksudnya gimana nih, Mas? Ya, naik kelas lah, Situbondo kan paling bawah tuh sekarang nih, ya kan? Ya harus naik kelas, naik kelas, harus naik kelas. Harus banget Iya, ya, harus iya. banget. Level dong. up. Level up. Level up. Itu Oke. nggak ada makna yang lain, ya naik kelas. Harus Situbondo harus kembali ke kelasnya. Di mana kelasnya? Ya ketika dia naik itu. Ya. Kita kembali lagi di atas. Padahal dulu kan udah di atas nih, gitu Saya ya. nggak tahu, saya cuma bisa berikhtiar, berupaya keras ya. Kemudian effort juga kita nggak kurang-kurang. Ya. Soal hasil, ya, itu terserah masyarakat nanti yang menilai. Oke, baik. By the way, Mas, ini di belakang saya ini ada hiasan-hiasan. Ini khasnya Situbondo kah? Iya, ini itu apakah? apa? Boleh Linting itu. diceritain? Oh, ini yang buat bikin rokok itu ya? Iya, alat linting itu. Oke. Alat linting. Karena memang tadi Situbondo disebutkan bahwasanya Hasil tembakau. hasil tembakau. Iya, kayak itu tembakau sigar, cerutu yang di Jember itu kan dari sini asalnya. Makanya namanya Besuki Naus. Ya ini Besuki. Oh. Itu. Iya. Gitu. Gitu pemirsa. Jadi kalau pemirsa lihat, ini di belakang hiasan apa ya? Ini buat ngelinting rokok gitu ya? linting. Oke. Nah, masih banyak sekali untuk bincang-bincang pada kali ini barengan sama Mas Bupati. Dan tentu saja pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya
Indonesia sesungguhnya. Pemirsa RRI.net masih bersama podcast Asta Cita Produksi RRI Jember, di mana pada kali ini kita sedang berbincang bersama dengan Mas Bupati dari Situbondo bersama dengan Mas Rio. Nah, tadi sudah berbicara tentang Situbondo bagaimana, lalu juga Museum Pate Alos ini seperti apa, dan tentu saja sejarah-sejarah dari Situbondo. Nah, ini nih Mas, sekarang ini kan serba era digital nih. Ya. Peran sosial media dari Mas Bupati sebegitu pentingnya kah atau 50% deh gitu? Ya lihat aja di medsos saya itu, gimana saya memerankan diri. Ini aja tadi jeda kita ngomong, ini laporan jembatan nih, langsung ke media sosial saya. Yang harus saya tanggapi tadi sebelum acara kita, saya datangi satu sekolahan yang dikirim ke Instagram saya, begitu. Jadi kalau yang lain takut viral, saya malah kalau ada apa-apa suruh viralkannya dulu, gitu, ya kan? Gitu. Jadi ya bagi saya itu udah nggak bisa dinegasikan ya, nggak bisa dipisahkan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Saya tadi pagi aja sambil sarapan live TikTok dan bersecara berkala orang-orang saya naikkan satu persatu suruh menyampaikan aspirasinya. Ya, yang dibutuhkan adalah percepatan informasi. Saya tidak bisa turun ke semua titik, tapi dari situ kan saya dapat informasi banyak sekali. Sehari saya bisa minimal sekali lah live TikTok itu, karena banyak kan ratusan orang mau join menyampaikan aspirasinya. Gitu, dan nomor WA saya ini nggak saya rubah. Setelah sebelumnya udah lama sampai sekarang orang bisa WA saya siapapun, mulai orang kehilangan sepeda motor, kehilangan LPG, ya kan, semua bebas. WA, Instagram, TikTok itu menjadi layanan khusus. Gitu. Jadi langsung terhubung bersama Mas Bupati. Iya. Tanpa ada harus kesana kesini kesono. Udah nggak ribet sekarang pokoknya. Kan udah enak tuh orang Situbondo. Ya enak banget. Gimana mau ada masalah apa sekarang, semua langsung satu device aja. Benar. Gitu. Ada yang anak muda sukanya di IG, dia DM. Ya saya balas sendiri-sendiri. Nanti saya telepon kepala dinas untuk diurus gitu. Wow, itu gitu. juga menjadi salah satu strategi ya, Mas Bupati. Bukan strategi sih, ya itu istilahnya sudah menjadi keniscayaan ya bagi saya sekarang soal digital mindset ini. Gitu. Di dalam birokrasi pun sama. Jadi kan banyak kan birokrat kita ini masih sangat old school ya cara berpikirnya ya. Sungkan kalau menyampaikan sesuatu lewat WA, lewat telepon, sungkan banget gitu ya. Saya nggak mau nyalahkan mereka, saya kasihan justru karena mereka dididik seperti itu. Saya bilang ngapain sih harus ketemu sama saya kalau cuma urusan itu, kan bisa telepon. Nggak enak saya Pak kalau telepon Pak, nggak sopan ya. Masih ada nggak ada begitu gitu. Kan kalau saya ditemui kan ruang kerja saya menjadi terbatas, waktu saya terbatas gitu untuk turun ke masyarakat. Jadi ya sudah nggak apa-apa, telepon aja kalau memang urgent, telepon aja. Gitu. Ini proses pembiasaan kepada mereka bahwa semuanya nggak ada itu yang namanya soal sopan itu, enggak lah. Sopan santun dalam birokrasi gitu enggak lah. Yang dibutuhkan sekarang percepatan, respon dan percepatan. Karena masyarakat butuh itu. Ya. Tentu saja demi membangun Situbondo yang jauh dong. bagus Pasti lagi dong. ya. Kan nggak mungkin saya jadi bupati untuk mencuri Situbondo, pasti untuk membangun dong. Dan Mas Bupati, dalam konteks Asta Cita nih, yang menekankan kemandirian ekonomi dan juga pembangunan dari daerah, gimana tuh dari Situbondo sendiri? Itu yang semua yang saya bicarakan. Semangat. Itu semua yang saya bicarakan tadi itu, ya. Nggak bisa kita mengandalkan hanya pendekatan birokratis saja, ya. Pokoknya jadi bupati sudah peresmian ini, saya bukan begitu konsep. Hari ini, konsep hari ini sudah bergeser bahwa pemimpin itu adalah ya pelayan buat masyarakat. Masyarakat juga merasa terlayani gitu. Itu sih hari ini. Makanya semuanya harus open, transparan, akuntabel gitu ya. Tidak ada ruang bicara khusus, nggak ada. Ya, semua urusan
katanya bupati bisa ngatur semua hal gitu. Betul iya. Tapi untuk hal yang sensitif kayak apa namanya, karena misalnya potensi korupsi yang kan banyak tuh kawan-kawan saya ditangkap KPK karena OTT gitu ya. Nah, saya nggak berpikir itu sudah. Saya berpikir bagaimana mengembalikan Situbondo pada posisi yang sangat strategis. Gitu ya. Ya apa ya? Dari sisi pendapatannya berkurang jadi bupati, tapi dari sisi kebahagiaannya luar biasa. Karena memang sudah jiwanya begitu ya Mas ya. Oke, baik, harapannya boleh mungkin sebelum kita menutup podcast Astacita pada kali ini nih, Mas Bupati, harapan dari Mas Bupati untuk Situbondo. Harapan saya untuk semua orang ya, ya bantu Situbondo. Situbondo itu butuh uluran tangan dari semua pihak, ya termasuk teman-teman di RRI juga. Itu dengan cara seperti ini kan juga sudah membantu Situbondo, ya memperkenalkan Situbondo, mau menjadi kanal menyuarakan Situbondo. Ya terima kasih atas kehadirannya dan kita selalu siap untuk kolaborasi, ya. Dan saya juga minta untuk seluruh warga Situbondo bahwa perubahan itu satu hal yang pasti, ya. Perubahan itu kepastian, nah tinggal apakah kita itu mau merubah diri kita atau tidak. Itu aja. Kalau mau merubah, maka potensi kemenangan, kesuksesan atau mengembalikan kelas Situbondo, Besuki, Panarukan itu ya terbuka lebar. Kalau mau tidur, ya silakan. Gitu ya. Kalau saya bukan bagian dari itu. Saya bangun tidur, bergerak, bangun tidur, bergerak. Jatuh, bangun lagi, itu biasa. Ya, saya kira itu pesan saya buat seluruh warga masyarakat Situbondo. Baik, terima kasih Mas Bupati, Mas Rio. Sama-sama Devi. Atas waktunya sama-sama. dan juga tempatnya ini yang pas masuk berkenan. langsung, wow. Mudah-mudahan berkenan ya. Ditunggu juga museumnya yang siap. akan segera launching ya. Masih butuh penganggaran. Semoga segera. Thank you. Baik, Thank pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, pariwisata adalah wajah daerah. Perikanan adalah denyut nadi kehidupan dan Situbondo memiliki keduanya sebagai kekuatan masa depan. Melalui semangat Astacita, kita percaya pembangunan dimulai dari daerah, oleh masyarakat dan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami dalam podcast Astacita produksi RRI Net Jember. Saya Devi Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.